Oke, ya, baik. Saya akan mulai presentasi saya. Mungkin Mas bisa setel untuk video yang pertama. Itu adalah short briefing yang memperkenalkan slide saya juga. Itu akan berkaitan dengan presentasi saya nanti. Suaranya nggak kedengaran. Mabu, apakah masih tidak kedengaran? Iya, masih nggak kedengaran sih. Mungkin bisa disetting kali ya di Zoom ya. Nggak kedengaran sih, Mas. Mungkin di Zoom-nya kali, Mas. Saya di setting. Biar speakernya itu suara juga bisa ya. Kalau saya boleh saya share ya. Udah kedengaran suaranya? Belum, Bu. Kedengaran nggak suaranya, Mas? Belum kedengaran, Bu. Udah kedengaran suaranya? Nggak ada ya? Masih belum, Bu. Speaker. Ini kedengaran juga? Nggak, Belum, Bu. belum ya? Hmm. Apa ya? CMS sistem oh ya, sebentar. Udah kedengaran suaranya? Udah kedengaran. Udah ya, oke, thank you.
Oke, semangat pagi. Selamat malam, Bu. Selamat Pagi, pagi. pagi ya, harusnya semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Nah, jadi tadi saya sedikit presentasikan ya itu untuk slide saya di sini. Nah, dan semua materi. Jadi di malam hari ini, dulu ya. Nah, jadi malam hari ini saya akan membawakan tentang mind planning and drilling blasting mentorship. Nah, jadi saya juga dari sharing saya yang saat ini saya bekerja di Panico Project di Merdeka Copper Gold. Nah, jadi di situ ada dua perusahaan yang dipayungi oleh Merdeka Copper Gold, yaitu Gorontalo Sejahtera Mining dan PT Puncak Mas Tani Sejahtera. Nah, kebetulan ya, jadi saya ada di GSM atau Gorontalo Sejahtera Mining, dan GSM ini memiliki iup cukup luas ya. Jadi 999 hektar ditambah 800 hektar. Nah, itulah jadi dia punya kontrak karya. Dan langsung aja, jadi sedikit perkenalan saya. Jadi saya sebelum bekerja sebagai senior mine engineer di Merdeka Copper Gold, saya juga pernah kerja di Dharma Henwa, di KPC, kemudian di Indexim, kemudian di Aman jadi drill blast engineer, dan ada pernah beberapa kali menjadi note speaker, kemudian aktif juga di kegiatan kemahasiswaan. Dan ada satu visi yang saya bawa, yaitu vision without execution is daydream and execution without vision is nightmare. Jadi pada saat kita punya tujuan tapi kita hanya bermimpi dan tanpa adanya execution dari mimpi itu gitu ya, gimana cara kita menjadikan itu menjadi nyata, nah itu hanyalah daydream. Tapi pada saat kita berani melakukan sesuatu, take a risk apa yang tanpa kita pikirkan, nah itu uh, ak- tanpa tujuan tertentu, itu akan menjadi suatu mimpi buruk. Nah, jadi pada saat kalian menjadi mining engineer pun jangan sekali-kali adalah mencari uh, plan to fail. Nah, jadi perencanaan itu juga kalian harus rencanakan dengan baik supaya dalam eksekusinya baik, sehingga itu tidak akan menjadi seperti itu. Dan nanti jadi di TOR yang sudah disampaikan itu ada beberapa yang harus saya berikan. Nah, jadi untuk yang pertama itu misalnya uh, overview mengenai karir saya di Merdeka Copper Gold, kemudian apa sih peran dan tanggung jawab main plant engineer di tambang emas, dan kemudian bagaimana sih siklus tambang secara menyeluruh. Nah, jadi nanti setelah ini saya akan banyak mengupas mengenai
apa yang mining engineer lakukan gitu. Jadi akan secara berjalan saya berikan. Nah, untuk overview karir sedikit saya kasih ya spill. Jadi untuk atasan saya beruntung banget ya. Jadi atasan saya tuh semuanya ekspat dan saya mendapat pengalaman yang baru gitu dengan uh, memiliki atasan apa ya dari Australia dan mereka pada saat saya ulang tahun uh, direct supervisor saya manajer saya itu memberikan saya buku. Nah, jadi uh, dia mengajarkan sama saya gitu, Naomi, kamu baca buku ini. Nah, setelah baca buku ini dalam bahasa Inggris, nah itu kita harus apa? Kita bahas bareng gitu. Nah, jadi di di karir yang selama ini saya rasakan di Merdeka Cooper Gold, nah itu bukan hanya saya itu dilatih atau diperkenalkan atau dengan metode-metode yang baru ya, misalnya dengan software-software, tapi juga um, ada mentoring dari ekspat itu ke menti ke saya. Jadi saya orang Indonesia dan kita dari orang HR itu, jadi dia memberikan suatu milestone dan review. Jadi saya mereview mentor saya, yang bos saya, manajer dan manajer saya juga memberikan review sama saya setiap 6 bulan. Gitu. Jadi bagus sekali ya dan bahasa Inggris kemudian dalam bercakap itu bos saya menyarankan untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan dia gitu. Nah, jadi teman-teman juga sangat penting banget ya. Jadi di masa kuliah ini kalian jangan song gitu aja. Jadi kayak ibarat dari yang basically skill yang saya sarankan itu Excel. Jadi Excel itu juga jangan yang basic banget ya. Jadi ya kalian harus one step ahead. Jadi kayak misalnya kalian bisa macam-macam. Dan yang kedua adalah uh, bahasa Inggris dan ketiga kalian pinter berbicara itu. Dan itu lumayan penting buat saya public speaking seperti itu karena kalian seorang main plan engineer di mana kalian tuh harus menuangkan dan menginformasikan rencana apa yang kalian punya. Gitu. Oke, ini saya sedikit aja tentang brief mengenai lokasi saya bekerja di Merdeka Copper Gold itu salah satunya di lokasi di Gorontalo. Jadi dan dia akan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Asia Pasifik. Nah, apa ya emas primer itu? Jadi emas primer ini adalah emas yang terbentuknya itu dari proses geologi. Jadi dia bukan karena endapan gitu. Jadi dia langsung karena pembekuan magma yang masuk ke dalam celah-celah mineralisasi itu. Nanti saya akan lihatkan gimana bentuknya sih yang emas di uh, site saya. Jadi ini Gorontalo, dia akses to site-nya dari bandara cuma 3 sampai 4 jam, itu udah sampai di site gitu. Nah, ini adalah konten-konten, main konten yang akan saya bawakan hari ini. Jadi untuk sumber daya dan cadangan eh, kan pasti udah tahu ya apa perbedaan dari sumber daya dan cadangan. Nah, ini gambar pit di Aman Mineral. Jadi sebelumnya saya kerja di situ dan sudah ada pitnya. Jadi kalau untuknya yang saat ini kami baru melakukan kegiatan pre-stripping. Jadi kayak earthwork aja dan melakukan kayak stockpiling gitu untuk ore. Nah, ini salah satu gambaran yang sudah menambang ya di PT Aman Mineral di Sumbawa. Nah, jadi klasifikasinya dia ada sumber daya mineral. Jadi dia awal ditemukan dari sumber daya, kemudian pada saat kita menambahkan faktor-faktor pengubah itu, baru itu menjadi cadangan. Nah, tugasnya mine plant engineer itu adalah di cadangan. Jadi seorang geologi, geos, nah itu dia ada di sumber daya ini di sebelah kiri. Nah, jadi di sumber daya ini dia itu ada kelasnya ya. Jadi semakin dia kelasnya
terukur, dia akan memiliki tingkat keyakinan yang semakin tinggi. Nah, pada saat, namun ini ada satu case ya, kayak misalnya saat ini kami sedang melaporkan juga melakukan GeoFS untuk feasibility study, studi kelayakan. Jadi dari semua um, semua lini ya, jadi dari geotek, dari ekonomi, dari enviro, dari mining, tentunya dari cost, dari financial itu, nah itu bisa dikatakan ekonomis nih masnya. Nah, itu hanya sumber daya dari indicated. Jadi pada saat kita hanya punya sumber daya invert, keyakinan yang sangat rendah, nah itu tidak bisa dilaporkan sebagai sebuah cadangan. Atau kita tidak bisa merunning itu, memasukkan sumber daya itu ke dalam pemodelan mining. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa ada namanya uh, pattern yang untuk apa parent block modelnya itu, dan ada block model main planning yang kita generate lagi dari block model resource. Nah, jadi itu hanya sampai di indicated dan measured. Nah, kalau untuk yang saat ini di tambang saya ini dia belum ada measured, jadi hanya indicated, dan indicated pun itu sudah banyak lubang, udah banyak banget lubang bornya gitu ya. Dan kalau dia mau ke measured, nah itu akan dilakukan pada saat fase penambangan. Jadi fase penambangan ini pun dia akan tetap melakukan pemboran. Nah, itu tujuannya untuk menambahkan keyakinan menjadi measured. Nah, em, ini ya, jadi ini kalau kita lihat ini coring, box coring. Nah, jadi coring itu adalah inti bor yang diambil dari uh, bor. Nah, bornya itu bukan bor 10 meter kayak blasting gitu ya. Dia bornya itu sampai 300 sampai 400 meter, bahkan sampai 1000-an meter ke bawah, ke dalam bumi ya maksudnya. Nah, jadi di sini kita lihat jadi ada banyak sekali assessment yang dilakukan berlapis ya sampai si competent person Indonesia ini ya yang untuk bagian cadangan dia bisa mengendorse dan mengiyakan bahwa itu benar adalah sebuah cadangan. Nah, jadi udah banyak sekali tuh layernya. Jadi uh, jadi Pani Gold Project ini salah satu greenfield. Biasanya kita bilang namanya greenfield atau brownfield. Jadi greenfield itu adalah yang benar-benar baru berjalan dari konstruksi, maksudnya dari eksplorasi, kemudian kita naik kelasnya menjadi studi kelayakan. Nah, setelah studi kelayakan oke, nah kita naik menjadi konstruksi, baru pre-stripping dan mining. Nah, jadi prosesnya cukup panjang dan saat ini kita sudah mau ke mining. Nah, ini salah satu. Jadi saya memberikan sharing ini adalah murni untuk pembelajaran adik-adik ya, biar adiknya nggak kaget pada saat nanti, wah apaan ya itu oz apa segala macam. Nah, jadi ini million ounce. Nah, million ounce itu adalah jadi pada saat kita melakukan pencadangan, nah si gram per ton itu kan kadarnya ya. Nah, jadi dia beda banget di batu bara yang kayak misalnya dia kalorinya berapa. Nah, pada saat kita main di emas, nah dia itu gram per ton dia cadangannya. Nah, kita harus tahu berapa cut off grade-nya. Nah, cut off grade itu adalah batasan di mana berapa sih kadar yang menurut kita masih untung. Jadi kalau ada kadar yang di bawah itu, nah dia itu kita katakan bisa sebagai low or grade, or grade yang low grade, atau dia bisa kita jadikan jadi waste. Nah, jadi itu banyak juga ya yang berpengaruh terhadap kita kok bisa ya dapat ini namanya potensial pit size bisa dapat 2,37 million ounces. Nah, itu didapatkan dari kita bisa perencanaan tambangnya. Nanti setelah ini sih saya akan ceritakan. Nah, jadi dia menghasilkan berapa? Nah, biasanya ouncesnya. Jadi itu kita dapat tonasenya. Nah, dari tonase itu kita konversi menjadi berapa ounces. Di sini ini adalah kegiatan drilling. Jadi dia drillingnya yang ini benar-benar steep banget ya, topografinya benar-benar di gunung gitu. Dan dia masuk ke sini untuk mengumpulkan data resource tadi. Nah,
Ini sekarang sekitar overview gimana sih emas primer yang tadi saya infokan itu uh, berada. Jadi dia benar-benar karena dari uh, ini, karena dari terbentuknya itu langsung dia dari proses geologi dan emas primer ini terbentuknya melalui proses magmatisme. Itu proses pembentukan batuan beku dari magma yang mendingin. Nah, jadi cairan panas sisa pendingin magma mengandung mineral-mineral terlarut misalnya emas gitu dan mengendapkannya dalam rekahan batuan dan membentuk urat emas sekunder seperti ini. Jadi dia benar-benar feeling di dalam fracture. Jadi banyak ya jenisnya. Kalau contohnya nih ya, sebelumnya kan saya di mineral, nah itu dia bentuknya porfiri. Nah jadi at least kalian walaupun sebagai mining engineering, kalian harus tetap tahu tuh jenis mineral tempat kalian bekerja itu nanti apa gitu. Kalau misalnya batu bara, soalnya sebelumnya juga di batu bara, nah itu dia sistemnya endapan. Oh iya dia terbentuknya karena endapan dan dia lebih sifatnya layering kayak gitu. Itu juga akan mempengaruhi dari bentuk pit kita nanti, jalan, atau potensial untuk adanya in-pit dam dan lain-lain. Em, nah, jadi gini. Jadi ini saya akan menceritakan contoh nyatanya ya. Kalau tadi itu adalah theoreticalnya gimana resource menjadi reserve. Nah, ini adalah aktualnya nih. Jadi supaya kalian lebih cepat memahami ya dan mungkin ini spill yang semua kalian nggak terlalu kaget. Jadi aku kasih ini ke kalian. Nah, jadi untuk mineral resource ya. Nah, jadi dia itu ditambang secara bulk. Nah, kenapa di sini ditekankan secara bulk mining? Nah, dia ibaratnya dia kita itu bikin dia menjadi blocky, bukan sebagai yang kayak perurat-urat gitu. Karena saking banyaknya urat-urat dan like fragmentasi, di sini nggak bisa menambang dia secara uh, you know apa kayak nambang yang benar-benar spesifik yang hanya dipilih-pilih selective mining. Nah, jadi kita membuat dia blocky dan itu namanya secara bulk mining. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada di dalam gunungnya. Nah, disinilah emasnya dia gitu. Dan di sini apa kita harus tahu ya sebagai main engineer itu ya ya kalau ini sih kita masih yang berdasarkan yang lama ya dan nantinya si perusahaan Merdeka ini kan juga perusahaan terbuka yang dimana dia di ibarat ada shareholder di sana dan kita wajib melaporkan itu. Selain jadi shareholder itu adalah pendanaan yang Merdeka lakukan. Nah, jadi ini semua ya nanti kita akan laporkan penambahan-penambahan dan angka-angka ini juga akan terus berubah seiring dengan adanya penambahan data tadi yang dilakukan oleh eksplorasi. Nah, ini dua kali data lah yang terakhir, bukan yang terupdate ya. Nah, ini saya ambil sebagai contoh aja. Nah, jadi main plan engineer dalam melakukan perencanaan itu harus tahu dulu lokasinya di mana. Lokasi ini yang saya maksud bukan literally oke di Sulawesi, bukan. Jadi areanya. Nah, ini kalau kita lihat ada kotak di sini. Nah, itu adalah IUP, batas IUP, batas COW. Dan kalian harus tahu rata-rata area kontrak karya itu COW itu adalah kontrak of work ya, of work. Kontrak karya atau IUP itu adanya di hutan, hutan lindung gitu. Nah, jadi kalian tahu kan kenapa hutan lindung itu sebenarnya ada dan kebanyakan hutan lindung ada untuk melindungi sesuatu yang berharga. Ya salah satunya sumber daya alam. Nah, jadi kenapa sih ada namanya kontrak karya IU? Nah, dan itu adanya di hutan kan. Kita IPPKH tuh. Jadi kayak kita izin pemakaian peminjaman hutan dulu gitu. Kawasan hutan dan itu sangat ketat sekali di monitoring oleh Minerba dan kita harus melaporkan bukaan kita. Nah, jadi misalnya kita, aduh, kita bisa aja dong bohong gitu misalnya. Dia kan nggak ada di sini nih Minerba ya nggak bisa karena ada satelit, ada radar yang
lidar yang automatically yang mereka bisa download per bulan dan itu nanti akan di reconcile dengan bukaan yang kita laporkan gitu. Jadi jangan sampai pihak government itu tidak percaya sama kita. Nah, itu yang harus dijaga aja kita masing-masing harus punya integrity seorang main plan. Nah, dari yang resource tadi itu, kita membuat namanya ultimate big design. Tapi dengan membuat ultimate big design itu nggak semudah itu ya. Nah, jadi yang mempengaruhi, biasanya kita menggunakan software retail. Nah, yang mempengaruhi itu adalah harga emas. Nah, semisal ini adalah pit kita dulu ya dengan kita bilang bahwa oke kita bisa menebang 212. Nah, di balik ini itu adalah menggunakan harga emas yang masih $1.650 per ton. Nah, 1.650 dolar. Nah, itu harganya sangat murah. Dan sekarang harga emas makin naik dong. Nah, itu mempengaruhi harga emas yang kita pakai dalam pemodelan. Jadi dalam mengambil uh, harga, jadi kita kayaknya perlu update harga deh. Sekarang harga emas sudah naik banget ya gitu. Nah, sampai even sampai $2.300 per gram. Nah, itu ya 2.000 ya $2.000 per gram. Nah, itu kita uh, benar-benar per ton sorry $2.000. Nah, jadi kita update lagi nih harganya. Kemarin kita terakhir update pakai harga emasnya itu $2.300. Nah, jadi itu mempengaruhi itu berapa cangkangnya, berapa besar cangkangnya dulu nih. Nah, itulah namanya pitch shell. Jadi ultimate pitch kita tuh mau segede apa. Nah, nanti dari harga sebenarnya gini, dari harga dia akan mempengaruhi cut off grade. Nah, dari cut off grade itulah yang akan mempengaruhi rasio dan banyaknya waste dan ore yang akan kita tambang. Nah, ini secara umum sebenarnya gimana sih si main geologi ini melakukan pemetaan sebelum dan sesudah penambangan. Nah, jadi ini mining activity. Nah, dia ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Ini contoh truk yang lumayan besar di Aman juga sih. Nah, jadi ini ada macam-macam ya. Jadi dari infill drilling kita mendapatkan block model. Nah, dari main design kita bisa melakukan scheduling. Dari drilling kita bisa melakukan pengisian bahan peledak sehingga bisa melakukan blasting. Nah, dari loading setelah di loading dimuat kita akan melakukan hauling. Jadi ini dua hal ini ya memang dia adalah support dari kegiatan mining, namun dia juga menjadi penentu kemenerusan tambang itu bisa ada. Nah, em, nah ini ya. Jadi seorang mine plan engineer itu dia harus tahu kemana material yang dia angkut itu dibawa kemana. Nah, yang pastinya dia akan menentukan dulu yang mana dikategorikan sebagai ore, mana yang dikategorikan sebagai waste. Nah, yang pasti tempatnya kita harus tahu dulu. Nah, misalnya ini ada waste dump, kemudian ada ore stockpile, ada topsoil stockpile, ada namanya heap leach pad. Gitu. Jadi ada banyak uh, macam-macam kegiatan yang dilakuin ya. Nah, jadi di sini kotak-kotak ini apa ya gitu. Nah, jadi kotak-kotak ini itu adalah eh, kadar dari eh, yang kita punya ya, kadar mineral yang ada di blok model kita. Nah, di situ kita hanya menampilkan yang indicated dengan kadarnya 0,3. Nah, jadi kebetulan eh apa di sini itu ada dibagi lagi batuannya berdasarkan oksidasi batuannya. Jadi ada oxide, trans, fresh. Jadi dibagi 3. Nah, di situ eh, itu akan mempengaruhi di blasting, akan mempengaruhi pada saat drilling juga dan penempatan material gitu. Nanti pada saat schedulingnya. Nah, selain itu ya kalian dari main plan haruslah belajar
minimum kalian bisa bikin pi ya, kalau nggak bisa desain inilah, ngekat dulu yang kecil-kecil gitu, kayak ngekat jalan, bikin uh, s- sedi or stockpile waste dump gitu. Nah, jadi untuk membuat ini ya kalian harus tahu juga apa namanya, geometri dari lerengnya, geometri dari jalannya, geometri dari apa batuannya gitu. Jadi geometri lereng sih biasanya sama geometri jalan itu yang terpenting. Yang digunakan pada saat cut dan fill itu beda. Nah, jadi jangan sampai kalian pada saat mau gitu ya, mau masuk tambang. Kalau dulu kebetulan saya masuknya di fresh graduate development program. Jadi ya di situ benar-benar di ya masih di leadership bla bla bla, dan kita disiapin banget. Tapi kalau misalnya kalian uh, belum bisa masuk dari FGDP itu, ya kalian harus benar-benar at least kalian udah punya dasar skill. Jadi yang kayak misalnya pembuatan desain, itu apa namanya, Excel. Kalian latihlah untuk data geostatistik misalnya. Nah, itu kan datanya 3.000, 5.000, 8.000. Nah, itu yang kita olah di sini gitu, bukan data yang simpel-simpel. Jadi kalian harus bisa mengupdate diri kalian sebelum masuk, dan bahasa Inggris. Jadi kalian jangan alergi sama namanya bahasa Inggris, dan itu yang akan bawa kalian bisa upgrade lagi ya. Nah, sini kan kalian lihat tuh ada BFA-nya berapa, ini bench height, width, catch berm, road width. Nah, ini semua itu ituannya. Nah, em, ada video yang kedua ya. Jadi aku setelah ini akan memperlihatkan gimana sih main scheduling em, yang kami lakukan gitu. Nah, jadi ini ada kalian harus membagi ini dulu di berdasarkan blok. Biasanya kami itu berdasarkan elevasi. Misalnya benchnya kita mau ketinggiannya 7,5 meter per bench kayak gitu. Nah, jadi sebelum menentukan benchnya, aku mau 7,5, aku mau 4 meter, mau 8 meter. Nah, itu nggak masalah. Jadi ada namanya bench height study. Nah, bench height study itu biasanya ditentukan. Jadi saya juga melakukan benchmark study sebelumnya untuk di sini karena kita masih greenfield ya. Jadi kita yang ibarat menentukan mau dimensinya berapa nih untuk bench, dan yang terbaik untuk di set ini berapa. Nah, kebetulan kami bersama apa konsultan kami itu dari Australia, namanya Mining One. Nah, disitulah kami melakukan apa band saya study sampai ke scheduling, pit design, sama pit optimasi, pembuatan cost model kayak gitu. Mungkin nanti bisa saat selanjutnya saya kasih spill sedikit tentang cost model itu kayak gimana. Oke. Saya izin untuk sharing ini dulu ya, video yang ini. Oke. Ini nggak ada suaranya sih ya, cuman kalian bisa ini aja lihat. Nah, inilah yang dilakukan oleh uh, scheduling. Nah, biasanya ini yang powerful menggunakan Alastria. Jadi kalian di situ harus input apa nih? Excavator, jenisnya truknya seperti apa, excavatornya seperti apa, lokasinya, jalannya, lokasi pitnya. Nah, lokasi pitnya ini juga mainannya level. Nah, di level tertentu, nah dan dia ada di blok, ya biasanya kalian kenal pasti namanya blok strip berapa ya. Nah, jadi itu juga menjadi lebarnya itu juga kalian harus tentukan. Nah, itu bisa terserah kalian sesuai dengan unitnya. Nah, makanya kalian sebagai main engineer juga harus punya pengetahuan tentang alat. Jangan kalian juga langsung, aduh polos-polos banget gitu ya. Terus kalian emang pakai apa gitu ya kan? Nggak mungkin juga pakai cangkul gitu atau benda mekanis lainnya gitu ya. Jadi kalian harus pakai excavator. Jadi alat-alat
excavator, truk, atau doser, grader. Nah, kalian harus tahu itu sampai lebarnya nih seberapa ya. Kalau lebar jalanku 15 meter misalnya, atau misalnya gini, unitku harusnya bergerak dari unit ya. Jadi unitku misalnya yang kubutuhin panjang lebarnya 4 meter gitu. Oh, berarti jalan aku harus berapa meter ya? Grade-nya itu berapa? Rimpolnya harus berapa? Mereka punya retarder atau enggak, bisa steep atau enggak. Jadi benar-benar kalian harus sebagai manajer juga jangan tahu yang biasa-biasa aja. Nah, harus dan banyak hal gitu yang harus kalian pelajari supaya jangan jangan apa? Jangan terlalu kosong gitu lah ya. Sorry, maksudnya aku nggak bermaksud kasar, cuman uh, ya aku lebih baik kayak gitu nggak sih. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan supaya jangan ketinggalan karena teman-teman kalian pasti udah lebih ya juga mempersiapkan diri gitu kan saingan-saingan kalian di sana. Oke, selanjutnya ini setelah kegiatan tadi ya, setelah kita men-scheduling, memplanning, dan dia akan masuk kegiatan drilling blasting. Nah, di nanti kalau misalnya kalian ada yang mau kalian tanyain, feel free to ask. Jangan takut-takut. Pokoknya kalian Kak, ini langsung speak up aja. Jadi kalian di tambang juga harus belajar speak up. Oke. Nah, di sini em, aku akan sekaligus juga ya untuk fokus pada karakteristik, kelebihan, dan tantangan utama dari tambang terbuka. Nah, nanti aku akan langsung di sini dan nanti terakhir aku akan memperlihatkan kepowerfulan si Alastri Hollow Infinity. Nanti aku itu ya. Ada juga sih semuanya ada Sweet ya, tapi yang mana aja lah ya. Nah, ini drilling blasting. Nah, jadi di sini ada kita melakukan pendrilling drilling dulu. Nah, di drilling ini juga nggak sekedar ngedrilling. Jadi dia ada pattern. Pattern itu adalah ada pola. Nah, polanya ini dia ada burden dan ada spasi. Nah, burden itu adalah arah berapa jarak dia ke bidang bebas. Nah, spasi itu jarak antar lubang ya. Nah, sorry ya kalau misalnya agak ribut karena aku sekarang lagi di office di public area, di office sih, bukan ya, bukan di kamar. Jadi ya maaf kalau misalnya ada suara-suara lain di luar itu. Nah, jadi di situ setelah kita sudah membuat lubang, baru kita masukkan bahan peledak. Nah, bahan peledaknya itu yang paling sederhana sih kita pakai ANFO. Nah, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau ANFO itu adalah khusus untuk tambang terbuka, tapi pada saat eh eh sorry, dia pada saat kering, pada saat kering yang tambangnya itu di atas dari groundwater level. Nah, baru kita bisa menggunakan ANFO. Tapi pada saat kita menggunakan emulsion, nah itu dia yang untuk tambangnya berair basah kayak gitu. Nah, nanti aku akan punya satu video lagi tentang blasting. Nah, itu uh, pengalaman aku di Aman ya. Ah, jadi sebenarnya drilling ya ini Hellfire model itu. Nah, jadi kalau kalian lihat sebenarnya apa sih yang mempengaruhi di kegiatan blasting itu? Itu adalah gayanya kan. Si gas itu punya tekanan deh, tekanan yang cukup besar. Kecepatan, sorry, kecepatan yang bisa meremukkan atau menghancurkan batuan. Nah, di sini kita lihat ya, jadi semakin biru itu adalah yang punya kecepatan semakin tinggi. Biru, kemudian hijau dan merah. Ya. Jadi emang tekanan dan dia menghasilkan gelombang. Yang satu lagi yang adalah saling menguatkan. Jadi di situ kita bermain delay ya. Jadi untuk drill blast engineer itu sendiri, dia akan memainkan sebuah delay dan delay itu akan mempengaruhi ground vibration levelnya dia. Nah, jadi saya pada saat blasting di Aman, saya
dibilang itu staf khusus, bukan ya, staf khusus. Jadi karena kami blasting 17 meter dari chimney, jadi dari critical infrastructure. Nah, di situ kami melakukan beberapa improvement. Nah, yang terpenting pada saat melakukan kegiatan blasting itu adalah bagaimana dia bisa mengatur supaya gelombang ground vibration itu uh, tidak melebihi standar SNI. Nah, misalnya di dekat itu ada chimney, oh berarti ya tiga ada kelasnya kan yang diatur oleh SNI itu. Kalau kalian cari di Google. Oke, nah dari situ kita melakukan engineer. Nah, jadi engineer itu apa? Engineer itu adalah rekayasa. Nah, di rekayasa itu apa aja? Nah, itu ada banyak ya. Misalnya delay, dari delay kalian bisa melakukan apa rekayasa di situ. Jadi lebih lambat atau kalian mau langsung cepet gitu. Dan di delay itu kalian harus combine juga dengan isiannya. Jadi nggak bisa kalian isi ada batasnya. Jadi nanti itu sesuanya ada hitung-hitungannya. Kalau misalnya kalian em, tertarik, aku akan ajarin dan gimana caranya sih rekayasa itu yang aku lakuin gitu. Oke. Ini salah satu videonya ya. Sebentar. Sebentar ya. Kak, boleh bertanya nggak? Iya, boleh, boleh, silakan. Mau tanya dong, perkenalkan, nama saya Tiraldo Putra Pratama. Saya kepikiran Kak, dalam pengendalian ground vibration itu di setiap ujung lubang ledak, akhir lubang ledak lah kita ngomongnya, Hmm. itu tuh dibuatkan Hmm. lubang ledak, bukan lubang, lubang bor aja, cuman gak ada handaknya, gak ada bahan peledaknya. Itu bisa ngebuat ground vibration itu apa ya? Kita atur nggak gitu Kak? Jadi itu gini loh. Hmm. Jadi di oke, makasih ya Ronaldo. Dulu aku juga bingung dulu. Nah, jadi itu sebenarnya gini. eh, yang biasa dipakai itu adalah tiga lubang biasanya itu di depan. Jadi di depannya itu untuk ngukur dia VOD-nya atau ngukur berapa sih di satu kita trial di situ karena namanya trial and error ya. Nah, jadi dia akan menempatkan tuh lubang. Misalnya yang pertama dia meledak dulu, der gitu. Dia tetap diisi bahan peledak. Nah, cuman kalau untuk yang bagian belakang itu ada sih sebenarnya. Mungkin lebih aja. Jadi yang biasa dipakai itu adalah dia di depan. Di depan itu biasanya dikasih tiga. Dia initiate aja untuk menginitiate misalnya dia membuat crack dulu di depan. Nah, itu bisa dan dia diisinya misalnya sedikit, banyak, sedang, banyak gitu. Nah, jadi dia akan kita dapetin tuh nilai VOD-nya dia berapa untuk jenis bahan peledak. Misalnya di emulsion kita mau 0,8 density-nya atau mau 1 atau 1,5. Nah, itu kita bisa hitung VOD-nya dari lubang-lubang yang di depan itu. Jadi itu kita kayak uh, untuk cari nilainya aja. Tapi kalau untuk di belakang, nah di belakang biasanya gini, itu hanya memberikan bidang bebas baru. Jadi dia nggak membuat ground vibration itu nabrak eh, atau berjalan di bidang yang sama dengan dia. Itu salah satu ya bisa dibilang salah satu trik untuk mendapatkan bidang bebas dari peledakan. Nah, namun gak hal itu ya, maksudnya yang satu-satunya dan sangat disayangkan sekali ya kalau misalnya ada engineer melakukan satu lubang itu gitu. Itu bukan engineer sama sekali sih. Gitu. Nanti kalau misalnya kamu mau tahu lebih tentang uh, apa aja yang kayak misalnya SDOB-nya yang harus dihitung atau dari pengurangan apa lubangnya mau berapa bahan peledak per meter. Jadi kamu pada saat melakukan analisa ground vibration itu dia harus per meternya itu kamu harus tahu berapa. Dan hasilnya itu ground vibration itu benar-benar berbeda setiap batuan. Jadi contohnya kayak di Aman ini, dia batuannya sangat compact. Nah, itu akan berbeda pada saat dia loose material. Nah, loose material dia
banyak tuh bidang bebas di dalam. Jadi pada saat dia meledak, dia nggak memberikan daya ledak yang cukup besar. Jadi dia akan lebih soft jatuhnya. Nah, kalau untuk yang compact batuannya, nah dia akan lebih besar daya ledak ground vibrationnya gitu. Dan ada lagi yang mempengaruhi itu adalah ini eh, elevation. Nah, jadi pada saat aku blasting di atas, nah sedangkan critical infrastrukturku itu di bawah. Nah, di situ kan aku melakukan ada alat pengukuran getaran namanya kita bisa ada gecko, bisa ada minimate kayak gitu. Nah, itu dia eh, lebih tinggi karena ya menurut hasil beberapa kali kami blasting, dia mengikuti arah gravitasi. Nah, dia makanya bisa gede banget. Nah, tapi pada saat dia sama atau dia lebih rendah kita blastingnya gitu, area critical kita ada di atas. Nah, dia lebih ini, lebih apa kecil dia. Itu jadi ibaratnya dia akan kebuang ke arah bawah ground vibrationnya. Dan ya untuk membuka misalnya dia terlalu kompak, nggak ada bidang bebas, dia tambahkan lubang itu adalah cara yang dari operasional mungkin yang bisa aku bilang, bukan dari engineer gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Ini aku kasih contoh degradasi blasting. Mungkin semoga ya beberapa dari kalian yang benar-benar minat di blasting mungkin belum lihat ini. Gitu. Tapi aku cek dulu ya, ini suaranya kedengeran atau enggak? Nanti bilang ya. Kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Kedengeran. Oke. Ya, selamat dinikmati video. Silakan Pak. Oke. Ah, itu tadi video ya, yang kegiatan blasting yang kita lakuin. Oke. Kita next. Nah ini. Jadi, saya tadi sebagai main plan engineer ya, dan 13 engineer. Ini sebagai main plan engineer juga. Nah, kalian juga harus tahu uh, bagaimana loading equipment apa yang alat yang akan kalian gunakan. Nah, di situ misalnya ada shovel, hydraulic excavator, atau dia dari truknya itu sendiri. Nah, ada rigid dump truck yang kapasitasnya 227. Nah, jadi pada saat kalian menjadi main plan, terutama misalnya short term, ya even itu short term atau main yang medium term atau dia mau long term,
dia akan back to basic. Jadi dia harus tahu berapa sih kapasitasku. Ibarat dia harus tahu berapa eksa yang dia pakai tuh berapa pas. Nah, jadi ibarat apalagi kalau short term ya hari-hari ngeliatin di lapangan, kalian harus benar-benar tune in sama namanya berapa kali pas, itu berapa pasangannya, match faktornya berapa. Nah, jadi ini articulate dump truck biasanya dipakai dalam saat fungsi construction dan untuk yang area benar-benar topografinya stick. Nah, jadi selain itu, jadi di seorang mind plan engineer, seorang engineer itu punya namanya kitab, namanya 1827. Kalian harus, at least ya kalian baca-baca itulah. Di situ standarnya seorang mind engineer melakukan perencanaan. 1827 ya dari Kepmen, Kementerian Mineral dan Batu Bara. Nah, jadi di situ dikasih tahu kalau lebar jalan tambang itu 3,5 kali dari unit yang terbesar. Jadi kalian jangan uh, terpaku tuh, oh iya unitku segini, tapi yang terbesarnya apa nggak bisa masuk gitu ya kan. Nah, jadi yang dijadikan sebagai penentu itu adalah yang unit terbesarnya berapa di 3,5 kali. Nah, itu wajib lah. Nah, terus ada safety bump. Nah, kenapa? Karena banyak sekali terjadi fatality di tambang itu truk meluncur dari puluhan ketinggian. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada safety belt. Dulu pernah juga ada fatality di Aman. Dia meluncur truknya di ketinggian 70 meter ke bawah dan itu langsung nyungsep. Nah, di situ langsung dari saat fatality itu sampai sekarang ATT-nya benar-benar concern masalah tinggi burn. Bahkan dia ada stick yang khusus untuk dicek oleh mine support, oleh engineer juga. Apakah tingginya itu udah standar atau belum. Jadi kalian sebagai tambang ya, sebagai main planning yang benar-benar ngurusin perencanaan itu apalagi kalau short term dia benar-benar ke alat, benar-benar gimana dia sekuen per daily, kamu benar-benar harus tahu alatnya gimana. Dan dia ada crossflow-nya juga, ada grid-nya juga. Ini aku lewatin aja karena ini literally tentang geotek dan ini. Nah, cuman sebagai main planning, kalian harus benar-benar juga mengetahui apa yang kalian rencanakan. Jadi, semisal batunya. Nah, di batu itu kalian harus kenal juga. Nggak sekedar batu juga ya, maksudnya ada emas. Nah, di situ ada apa? Struktur. Nah, ini tuh apa biar kalian nggak kaget juga. Jadi, ini tuh 3D structure dari dia bentuknya wireframe. Nah, di situ. Nah, berarti kalau misalnya kalian lihat yang abu-abu ini adalah rencanaku ya, rencana pit design. Nah, di pit design itu dia harus menentukan juga nih berapa sih slope-nya dia, geometrinya. Jadi, even kalian sekarang ini suka dengan drilling blasting, kalian harus punya kesenangan juga gitu dengan dunia-dunia yang di luar itu. Jadi, karena nantinya pada saat kalian akan kerja sebagai main plan engineer gitu, nah kalian ya akan bersinggungan dengan semua orang gitu. Jadi ya misalnya dengan orang geotek. Jadi jangan sampai kamu pada saat si geotek ini, ini loh uh, ada planmu itu kok bisa jadi longsor ya di site itu. Kamu nggak ngikutin zona kita. Nah, jadi di zona di area pit itu benar-benar kita bagi berdasarkan 5 zona gitu. Nah, jadi di zona itu kalian memiliki geometri slope yang berbeda. Nah, itu akan dipelajari besok ya. Besok aku akan jelasin lebih dalam mengenai ini. Ini besok aja kali ya. Nah, jadi di sini ada juga yang aku ingin sharing. Nah, kebetulan di Merdeka itu ada 2 jenis tipe penambangan, ada surface dan ada underground mining. Nah, di underground mining ini sangat berbeda ya dengan uh, kegiatan surface. Nah, terutama dia lebih misalnya gini. Jadi kalau kita lihat tadi, sorry ya, aku ke arah depan ya, yang ke arah presentasiku tadi.
Nah, di arah sini kalian bisa lihat kan. Sorry, bentar. Nah, nih, yang coklat ini adalah surface, sorry, resource kita. Nah, sumber daya atau resource kita itu ada di dekat permukaan. Wajar dong kalau misalnya perencanaan yang ada di Pani Gold Project ini jadi surface mining. Tapi kalau seandainya resource ini ada di bawah gitu ya, sampai kedalaman seribuan, 5.000 meter gitu, 1.000 meter gitu lah, yang ngapain gitu ya kan? Pakai apa namanya? Pakai surface gitu, yang ada kita susah buat bikin jalan ke bawah. Nah, jadinya dipilihlah metode underground mining. Nah, jadi kebetulan sih untuk yang di BSI ya itu benar-benar baru permulaan banget untuk tambangnya. Mereka saat ini baru mengerjakan exploration drilling dan baru kedalaman 1.400 sekian, dan itu belum dapat sih. Wah, maksudnya udah dapat tapi belum menambang. Jadi dia akan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Itu. Dan itulah perbedaannya sih sebenarnya karena resource-nya itu ya, dia ada di bagian bawah, kemudian untuk uh, mendapatkan cost yang lebih, ibaratnya lebih efektif lagi gitu ya, lebih uh, sorry, bukan lebih, ya lebih efektif dan lebih menguntungkan. Nah, itu bisa di convert perencanaannya menjadi underground mining. Dan dia lebih menggunakan tunnel dan bentuk drillingnya juga berbeda, dan sistem untuk geotekniknya juga beda. Itu sih. Nah, untuk uh, mine water management, ini ada kaitannya juga dengan mine plan engineer. Jadi di sini seorang mine plan engineer itu biasanya kami melapor ke Enviro ya. Misalnya kita akan melakukan pembukaan lahan gitu untuk perencanaan apa? Perencanaan air tambang gitu. Nah, perencanaannya itu ya misalnya dari pompa. Nah, seorang main plan engineer itu ya kalau dulu saya ya itu juga si short term atau medium atau si long term melakukan perencanaan untuk pompa. Nah, pompa, nah ini misalnya ini nih pompa. Nah, kita akan pakai pompa apa nih? Misalnya MF420. Nah, kalian juga jangan langsung, aduh, apaan tuh ya? Pompa ngapain ya? Nah, pompa itu ada pompa selari, ada pompa air. Nah, kalian juga misalnya, nah itu harus kalian ini tambah-tambah itu pengetahuannya. Oh, kalau misalnya pompa air, nah itu apa yang kaitannya dengan pompa head? Head itu kan diukur dari berapa dia keluar airnya, outputnya, berapa dia taruh pompanya di elevasi berapa gitu. Terus kalian juga harus tahu kemampuan pompanya berapa, panjang itu ada frictionnya. Nah itu ya, at least kalian sebagai main plan engineer, kalian harus terbuka dengan itu gitu. Dan kalian harus tahu ada namanya non-impacted water sama impacted water. Nah jadi non-impacted water itu yang benar-benar dia natural dan sifatnya dia dari natural dan tidak terdampak atau bersinggungan sama sekali dengan pit, karena kebanyakan yang untuk dia rapid itu dia misalnya bersifat asam atau memiliki TSS ya, total endapannya itu yang cukup tinggi. Nah jadi dia benar-benar harus dipisahkan antara non-impacted water dengan impacted water. Nah, dan kita harus juga collaborate sama tim Enviro. Ini melakukan rip-wrap atau drop structure. Itu kalian juga harus tahu, oh, ini ada geomembran, ada namanya geotekstil, ada yang namanya plastic cleaner. Nah, jadi benar-benar belajar, bukan belajar ya. Kalian juga harus membuka mata gitu. Bukan, enggak, aku cuma cuma maunya mining aja gitu. Enggak. Jadi harus kalian pinter juga
tahu pengetahuan kalian di bidang itu. Nah, ini salah satu contohnya ya, Woi, kayak misalnya mau dulu mampir? tuh di aman karena di sini belum ada pit dan groundwater levelnya itu Hah? bener-bener bawah banget dan dia ada di gunung kan, jadi dia di bawah banget. Nah, itu eh, jadi nggak perlu pompa gitu. Nah, ini contoh eh, melakukan dewatering ya. Jadi pompa itu adalah dewatering kalau kayak apa? Melakukan kayak parit-parit, nah drain atau subdrain, nah itu drainage. Itu artinya hanya melakukan pengaliran aja Apa biar neng? kalau dewatering dia Enggak. mengeluarkan Dia apa? air, nah, dia menggunakan pompa. Nah, ini sedimen pond. Nah, jadi kalian sebagai waktu kelupas udaranya manajer ya at least tahu begitu. biochemicalnya. Oh, berapa ya asam nggak ya pitku ini gitu. Karena kalau asam nanti Kamu kaitannya ada harus puff ngambil satu kena. Jadi kayak sampai potential gede acid untuk jaga-jaga kamu. Hubungin apa aja. istilahnya? Bawa di Iya ada tas. potential acid Kita nggak atau selalu dia selama non ini bareng-bareng. potential acid kayak gitu. Kayak Jadi Taruh tas. yang biasanya acid yang sulfida misalnya aku ya aku kayak nggak tahu ya gitu. Nah, tadi jadi aku ambil asal. kalian harus Jadi ini juga karena ini murahan, jadi jangan mengambil berharap banyak. inisiatif ya, peka lah gitu. Ini untuk Peka membantu dengan kalian. hal-hal yang Jadi di ini luar kita dari yang memakan tadi ini gitu. Itulah sebagai konsumsi seorang sih main katanya engineer. satu Nah, tablet itu semua juga ada sehari kaitannya dengan reklamasi. Kenapa jika kita dilakukan 2 sampai semua 4. yang kerja di tambang Jadi kita itu akan begini. harus paham juga sebagai Terus terima kasih even kita banyak seorang plant engineer, main engineer. terus Nah, Terima kasih. karena satu Gini loh, astagfirullahaladzim. kita nggak mau Gimana orang mau meninggalkan fokus? tambang itu yang tidak sustainable. Dan sekarang kita ada ESG, Ya, harus environmental, dikalungin. sustainable, Kan and dikalungin apa? development. Nah, tiga saya hal ini itulah kayak yang juga vape. menjadi tanggung Enggak. jawab kita Oh seorang ini engineer masih gitu. Dan kita wajib Ah, mengembalikan, ibaratnya ikut lah ya, nggak ada maksudnya sama. mengembalikan Jadi itu kerokan, jadi fungsi kita bisa hutan bener-bener yang jadi dulunya fungsi. kita Kalau mau hancurin kerokan itu nanti aku bisa menjadi ngerokin. seperti ya. Terus seminimal mungkin lah sama terus kalau kita kegunaannya mau seperti sebelumnya. gini-gini kita bisa pakai. Misalnya hutan ya udah direklamasi Apa kayak ya? hutan dulu. Nah, ada Bapakku juga punya beberapa main plant engineer warna atau hijau kan? teknik Itu kayak tambang saya full yang kerja sebagai main Americano support. BTW-nya Nah, main support itu ya BTW untuk Americanonya kayak ini Peach. ngeplankan topsoil. Ini yang tadi mau didorong-dorong dikasih ini peach mana? topsoil. No, Nah, ini ada plannya juga. eh, Ini kan didorong, didosing. hanya Nah, berapa sih unit only yang Americano saja. dibutuhkan di sini? Apa Berapa tuh? sih Hah? ekskavator yang dibutuhkan di sini? Nah, itu Belum semua tutup. dikerjakan oleh main plant engineer. Terus aku Ada, bilang kamu bukan main saya plant engineer ya, maksudnya main engineer lah gitu. sebenarnya tadi kita banyak Jadi ngobrol berapa jadi topsoil, kita oh agak untuk lama. reklamasi, at least kalian tahu reklamasi Tadi ini juga mau ngobrol soal apa namanya awal kedekatan Ya, butuh pacaran. ketebalan berapa ini iya. soilnya, Ya pas pembukaan. Jadi pacaran. dulu saya pernah, Jadi kamu tidak bisa jadi GR kalau kamu deketin saya dia. membuka pit itu dari awal. Jadi saya yang GR. clearing, yang melakukan stockpile, Sama barang sering kok. stockpile topsoil. Nah, kemudian Tapi dia harus di volunteer spreading. Dia mau sama direct aja deh. spreading atau nanti Matiin di apa mas? rehandle topsoilnya. Gimana Nah, aku itu dulu kayak terus gitu. kemudian kita serah terimakan kepada orang yang virus. Nah, itu Ini ya biasanya ada justru kita harus melewati itu supaya kamu kita yang reklam. punya beban nih, jangan Ini main asal planning and mining drill. mining gitu, tapi kita Blasting. nggak memikirkan Udah, sustainability-nya jangan kayak misalnya marah. kita mau buka Ini area lahan namanya baru, Kok enggak tapi kita kopi susu langsung benar? aja nih dosing namanya dosing dosing mentai. dosing tanpa memikirkan Cuman ini ini ya lebih ke good apa ya? mining Bukan practice mentai sih karena jatuh. Kalau mentai itu itu agak tanggung dibakar jawab gitu. kita sebagai main engineer. Good mining practice Pas itulah yang ada topik sih. uh, apa di 1827 Topik juga teknik ya udah. apa teknik pertambangan Kita yang baru. setengah-setengah karena beda-beda menu. Good mining practice. Jadi kalian sebagai Kamu mau yang mana? akan ya main engineer will be gitu. Nah, itu ya kalian harus tahu kitab kalian dan target kalian ya harus kalian tanamkan itu melakukan good mining practice. Kalau misalnya nggak good mining practice ya itu sama aja dengan illegal mining, dengan petty penambang tanpa izin. Nah,
Sedangkan kita belajar, kita sebagai seorang engineer bisa melakukan rekayasa harus namanya melakukan good planning practice. Jadi ada namanya sustainability, environmental, dan government. Jadi governance ini adalah kita bertanggung jawab terhadap government. Bertanggung jawabnya ya terhadap main plan kita. Misalnya main plan kita nggak ada nih untuk kita langsung aja nih diplaningkan langsung langsung aja nih soil dijadiin satu sama waste dump. Itu udah salah satu yang tidak bertanggung jawab itu. Main planning yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu sih. Ini aku ada sedikit. Saya betul catat sebelum yang udah. Oh, itu aja sih. Luka. Oke. Ini aku habis ini mau ada buka lastri. Jadi aku akan kasih tahu ke kalian. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalian pusing ya? Enggak Kak, aman. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebentar. Kak, izin bertanya Kak. Cek kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Oh, Karena gimana? siap. Gini Kak, sebenarnya saya agak bingung ya soal kalau di ini blasting juga sih Kak, ada dua pertanyaan dari saya. Pertama tuh tentang stand off di blasting gitu ya. Kalau di pelajaran saya itu kan kalau stand off tuh artinya dia nggak ada sub drillnya gitu. Nah, saya kan juga lagi magang di sini. Nah, di tempat magang saya ini di PT Antam Gunung Meratus ada dua blok, ada tiga blok malah ya. Blok 2 dan blok 4 seperti itu. Nah, di blok 2 ini yang pengalaman saya dia itu memakai subdrill gitu, tapi dengan material dia itu hard material. Cuman di blok 4 yang satunya ini dia materialnya Ini subdrill atau stemming maksudmu? subdrill. Oke, subdrill. Subdrill. Nah, di blok 4 ini materialnya tuh soft dia Kak. Nah, dia tuh nggak pakai subdrill gitu. Sebenarnya saya agak paham sedikit memang kenapa dia pakai subdrill, kenapa dia yang satu nggak pakai subdrill seperti itu. Cuman analogi saya kan kalau itu kan energi peledakannya itu kan yang saya pahami ya itu ya berbentuk apa ya bola seperti itu ya. Apa sih energi peledakannya? Artinya membuat gelombang Radius. ya membuat gelombang di permukaannya gitu. Baik itu entah dia mau pakai subdrill, entah dia mau tidak memakai subdrill, ujung-ujungnya pasti bergelombang sih jalan ya hasil peledakannya itulah. Nah, cuman yang jadi permasalahan saya itu apa yang membedakannya seperti itu? Kenapa yang satu ini, yang satu seperti ini? Ujung-ujungnya kan memang dia eh, bergelombang. Kalaupun memang di soft material itu kan dia paling pakai ripper ya, pakai ripping untuk meratainnya tuh, terus di scrub seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya tuh karena dosen saya bilang bahwasannya kalau pakai subdrill itu dia itu akan loose, terus apa ya, akan terjadi delusi lah. Nah, cuman setelah saya magang ini kok jadi beda lagi pemahamannya. Itu menurut kakak gimana? Oke, makasih Geraldo untuk pertanyaannya. Nah, jadi gini, jadi ada fungsi subdrill. Salah satunya itu untuk hasilnya ya. Jadi setelah dia udah laskat, nah terus itu dia akan naik atau enggak gitu ekskavatornya gitu kan. Nah, sebenarnya itu uh, jarang juga sih ada nggak ada subdrillnya gitu Hmm. karena subdrill itu sebenarnya adalah lebih yang kita butuhkan adalah monitoring sebelum kamu melakukan charging. Jadi charging itu disitulah titik di mana terendah kamu melakukan uh, terjadi tuh peledakannya antara pertemuan si primer dan emulsion, misalnya kamu pakai emulsion ya. Nah, di situ apakah benar-benar flat? Misalnya, dia jalan, ada grade-nya. Nah, apakah hasilnya ini benar-benar di bawah
benar-benar dia harus di stack. Kalau misalnya kamu mau melakukan suatu penelitian. Nah, saran aku kamu benar-benar cek surface-nya dia berapa dengan target berapa. Nah, kalau misalnya di perusahaan yang ada Jigsaw ya atau Dispatch yang Jigsaw ini kan dia 3D karena ada X, Y, Z kalau kayak Satnet gitu. Sorry aku sebut nama karena itu aja yang sering ada di dunia tambang supaya kalian nggak kaget juga. Jadi Dispatch gitu ada merek kayak Satnet atau apa. Dia hanya X, Y aja. Jadi benar-benar mapping secara dua dimensi. Tapi pada saat dia pakai Jigsaw dia bisa kamu planning kan, misalnya aku planning hanya 5 meter di situ. Nah, ya udah dia jadi dia mengikuti nih surface-nya dia. Jadi kita bisa drap dia untuk per elevasi. Jadi di di apa misalnya di line yang pertama gitu ya. Nah, di yang pertama itu 8 meter. Nah, yang kedua berarti harus 7 meter karena dia lokasinya sudah menurun. Yang ketiga 5 meter. Nah, tapi hal itu sangat sulit sekali dilakukan pada saat operasional. Kenapa? Apalagi manual. Orang biasanya malas, apalagi lubangnya ini. Aku akan kasih contoh nanti satu video ya. Kalau lubangnya segini banyaknya, apakah mungkin si orang operator itu gitu udah malam gitu kan? Aduh 5 meter gitu. Benar. Sangat jarang sekali presisi. Jadi Kelihatan banget deh. yang dilakukan itu subdrill itu justru harus dilakukan apalagi untuk batuan soft untuk mencegah adanya kolaps materialnya. Kolaps. Nah, kalau ibarat gini, kamu cuma ngedrill 5 meter misalnya, steamingmu 2,5 meter, let's say Gak 3, sopan kau kalau terus ngangkat ya, kamu Teh? mau isi Aska. 1,5 meter gitu, terlalu mepet. Nah, kamu nggak ada kasih tuh subdrill, materialnya lembek gitu. Nah, Boleh jadi foto pada nggak? saat kamu charging, Pak, tetap 2 aja kasih gitu. Nah, tetap Oke, 2, oke, tapi jangan rambut. steamingnya berkurang karena ada material itu. Udah ke atas material apa si emulsion tutupannya kurang. Karena kalau tutupan kurang dia kan akan daya ledaknya semakin besar ya. Kalau kalian yang tadi kalian lihat itu. Nah, itu ya stemmingnya kurang. Nanti ini aku akan kasih 2 video lagi. Jadi inilah yang aku lakuin. Jadi aku ada di belakang apa? Di belakang ini, di belakang tangki ya. Nih, ini adalah pada saat aku blasting nih, tuh lihat pergerakannya. Kita bisa atur supaya nggak melocot-melocot yang kayak tadi di pit. Nah, itu beda. Ini materialnya pecah, pecah. Ada hipping, tapi nggak ada sama sekali material yang uh, kena tangki. Nah, ini salah satu peledakan khusus ya. Nah, ini pada saat kita nggak melakukan ini ada juga teknik blastingnya. Itu ada nih. Kirim ke Jenderal Pudo. Nah, nih ya. Kalau kamu lihat tuh, lihat batunya dancing kan. Nah, ini materialnya keras dia. Makanya perlu di blasting. Cuma sampingnya aja yang ada soft. Cuman ini udah batuan keras. Nah, di situ kita juga membuat supaya isiannya itu tidak apa sama gitu loh dengan kekuatannya dia. Nah, di sini tuh kita tambahin karung yang putih-putih nih kalian lihat. Nah, jadi itu karung itu untuk menutup di area lubang gitu. Jadi dia itu untuk ibaratnya menambahkan stemming. Itu bisa dilakukan, menambah stemming dengan menambahkan karung di atas lubang. Hanya itu sama temenmu. Cuman kalau untuk kamu supaya lurus gitu ya, flat areanya gitu setelah di blasting, yang kamu cek tuh cukup satu aja sih. Dua, surface yang pada saat kamu akan mau drill dan hasilnya itu. Jadi kamu coba plot kedalamannya kan sebelum sebelum charging kan kita ada tuh cek kedalaman. Nah, itu kamu cek tuh satu-satu. Dan kamu overlay berdasarkan surface. Nah, di situ kamu juga catat berapa kedalaman sebelum dia charging.
jadi lubangnya dulu berapa. Jadi kalau misalnya kamu punya data kedalaman lubang sebelum kamu charging, nah di situ kamu bisa kontrol, Pak, seharusnya di titik ini. Loh, gitu. Nah, itu kamu tambahin materialnya supaya dia bisa naik dikit gitu. Kalau kurang kamu redrill lagi. Ya, itulah. Jadi bukan dicek dari itunya sih. Dari steaming atau apa? Subdrill? Enggak. KP di mana sih? Oke, itu aja sih Geraldo. Baik Bu, terima kasih Bu. Kayaknya itu kebanyakan operation kayak ngajarin kamu ini ya Geraldo ya. Eh, Banyak kontraktornya Bu di sini Bu. Kamu lebih ke Nah, kamu tuh Heeh. harus lebih ke engineer-nya lah. Kamu tanya di situ. Jangan terlalu dekat sama operation. Oh, bukan. Maksud, I mean gini. Ya, sebagaimana pun engineer ya. Karena kan mereka nggak, bukan tidak sekolah ya. Maksudnya kebanyakan orang operation itu adalah yang hanya experience untuk megang alat, masalah eh, apa mereka itu ngatur manusia gitu, ngatur operator, pernah bawa alat sebelumnya, terus dia jadi pengawas. Nah, tapi yang tahu basically secara engineer itu adalah kita. Jadi, kamu harus punya alasan yang jelas dan kamu harus pinter menyuarakan plan kamu dan apa alasannya. Nah, itulah engineer gitu. Jadi makanya tadi aku bilang selain ada skill, kamu bisa collaborate apa-apa. Salah satunya adalah public speaking. Kamu harus ya mematahkan ibaratnya ide mereka itu atau experience mereka itu dengan ilmu yang kamu punya. Karena ya mungkin sekarang banyak yang cooperation dari S1-nya. Cuman setelah saya keliling-keliling, mereka semua itu adalah kebanyakan ya di upgrade yang hanya ya bawa alat gitu, terus experience aja. Tapi ilmunya tetap di engineer. Itu sih. Baik Bu, Oke, terima ada kasih Bu. pertanyaan lain lagi. Sama-sama Geraldo. Makasih pertanyaan. Mungkin yang lain ada yang nanya, Mau nanya Mas Willy atau Rodo atau Molan. Iya, silakan masuk Kak. Rolandi. Suara saya Ya, jelas gak ya? silakan. tahu Jelas, jelas. saya tuh bilangin kata Geraldo kata bilangin kata Iya jelas Geraldo Renaldi. Ada yang bagus bisa banget ditanyain. jadi Eh, izin ya Kak, mungkin sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rinaldi Zubrian. Saya sekarang fresh graduate Kak. Saya mau bertanya mengenai, mungkin tadi Kakak sudah banyak menjelaskannya Kak, mengenai apa yang dilakukan seorang main plan engineer gitu Kak. Hmm, Lalu juga dari yang saya tahu dari tiap perusahaan tambang itu punya departemennya masing-masing. Kayak ada yang ngurus mengenai geoteknya, terus tadi mengenai Enviro, dewateringnya. Dewatri. Iya benar. Nah mungkin tadi juga kakak kan ngebahas itu ya kak. Saya mau tanya mengenai perbedaan kira-kira dari divisi tersebut dengan seorang main plan itu apa untuk mengurusi hal tersebut. Oke. susah Nah, Mungkin kurang. ya oke. Makasih Renaldi. Nah, jadi ya gini, kita seorang main plan jarang engineer itu uh, ini misalnya kita, apa oke, jarang ini short term, ini medium term, ini siapa tahu emang long beneran term. Nah, apakah kegiatan kita murni hanya loading and hauling? Enggak ya. Nah, pada saat kita loading, apa yang kita loading? Material yang ada di pit. Apakah pit kita itu mau bentuknya seperti apa? Dia mau landai atau curam? Nah, itu kaitannya kemana? Ke geotek. Nah, pada saat gini ada simulasi ya. Jadi pada saat kita membuat apa pit design itu, nah dia benar-benar harus memiliki suatu slope, harus memiliki aku tadi mau berm, bilang juga geometri lereng itu. Nah, itulah yang membuat kita harus ada kaitannya dengan geotek. Nah, pada saat pitnya di bawah
groundwater level, ada airnya. Jadi aku ngambil Nah, yang punya di kita situ kemarin. kita harus tahu Habis uh, kanunya makan situ kan. apa yang Terus kata abang tuh, harus coba beli yang manajer. sederhana Oh, dikit. ini Sama kok ininya apa areal loading point sehari kita basah berarti. ujung. Kalau basah tenggelam nggak bisa nambang. Nah, disitulah harus kaitannya kita pompa. Nah, biasanya kalau nggak ada mining support atau nggak ada di project, nah itu dipegang oleh main engineer. Oleh Sultem dia harus ngupdate untuk pompanya atau masalah slurry pump. Nah, itu biasanya dipegang juga. Jadi banyak yang misalnya apa miningnya udah gede gitu ya kayak di Aman atau di mana. Nah, kalau untuk di kontraktor-kontraktor pompa itu yang dipegang ya si main plan. Dia yang update pompa, berapa butuh Kemarin pompa. kan Karena apa? Semuanya berkaitan pas dengan hari money. Semua itu harus dihitung di budget. Di untuk tahun depan, nah di tahun ini apakah kita punya budget untuk beli pompa? Kenapa kok kamu butuh beli pompa? Iya Pak, soalnya tambang kita udah di bawah. Nah, dengan adanya di bawah air dan dengan adanya curah hujan. Nah, jadi sebagai seorang man plan itu dia juga membuat namanya ini ya kayak berapa sih UA efektif kita. Nah, itu berdasarkan ada juga berdasarkan hari hujan itu yang uncontrollable. Besok saya akan jelasin deh untuk buat cost model untuk perhitungan UA itu apa kaitannya dengan curah hujan itu. Nah, itu masukan juga, oh iya dia udah sistemnya basah nih, kita udah nggak bisa nambang lagi, udah di bawah. Kalau airnya naik, kita nggak bisa nambang dong. Nah, itulah kaitannya dengan Dewa Train tadi. Nah, kalau untuk kaitannya dengan Enviro tadi, apa sih, ngapain sih orang main engineer juga kerjanya cuma di situ. Nah, tapi pada saat dia perencanaan tambang, nah dia awal dari membuka pit itu apa? Clearing. Nah, clearing dan topsoil itu pasti dilakukan, pasti dilakukan. Jadi pada saat membuka pit, membuka waste dam, nah yang dilakukan adalah pasti pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan itu harus dia mengandung topsoil. Nah, topsoil adalah material yang berharga ibaratnya karena dia untuk cucu kita lah ibaratnya gitu. Nah, jadi atau untuk kehidupan yang akan datang karena rata-rata gini Mas. Jadi tumbuhan itu kalau untuk khususnya ya misalnya ada batuan yang kayak di BSI dia sulfit. Jadi asam batuannya. Di sini sedikit asam yang mengandung pirit itu pasti asam. Nah, dia apa dia nggak bisa tumbuh-tumbuhan pada saat eh, pit kita sudah selesai untuk melakukan penambangan atau waste dam itu kita diemin gitu nanti juga tumbuh dia nggak akan bisa tumbuh dia perlu namanya topsoil. Nah, topsoil yang untuk kita pakai di waste dam nah itu adalah topsoil yang awal dulu kita pakai awal kita dulu buka itulah yang kita pakai untuk reklamasi. Jadi petnya dia nih ya jelasin sedikit. Nah, awal pet dia itu, itulah yang dipakai untuk, ini aku kasih contoh, bentar. Ini contoh ya, untuk Wisdom satu sequence kita. Nah, ini perencanaannya nih. Nih, ini kita buat. Nah, di Wisdom itu, kan pada ini kita punya rencananya nih, areal segini nih, segini gedenya nih. Nah, areal ini kan kita buka. Nah, pada saat kita buka petnya ini, itu kan kita ambil topsoilnya. Ada topsoilnya kan. Bahkan kalau di daerah lembah, itu dia biasanya tebal 2 meter, 3 meter. Bahkan mungkin di 7 meter ada juga di sini. Nah, tapi kalau untuk daerah lereng, memang dia sangat curam ya. Jadi dia nggak sempat terendapkan topsoilnya dan bahkan lebih cenderung tergerus. Jadi dia 1,5 meter lah biasanya. Ada 1,5 meter. Oke. Nah, jadi ya topsoil itu harus kita kumpulkan
gitu di stockpile topsoil. Nah, nanti dari stockpile topsoil itu, nah baru pada saat kita sudah membentuk misalnya ini kan kita membuat staging ya. Nah, misalnya ini kan sebenarnya belum final, tapi misalnya ini udah final nih, kita udah dumping di sini. Nah, di situ ya kita nanti ngelakuin reklamasi. Kita reklamasinya pakai mana soilnya? Ya soil yang tadi kita buka di padnya ini yang kita udah buka. Nah, makanya biasanya kita akan melaporkan namanya disturb disturb area tuh yang mana aja, untuk apa keperluannya, berapa luasnya gitu. Nah, itu yang nanti kita harus balance, top soil balance. Misalnya yang dibuka misalnya 2000 gitu. Nah, dari 2000 itu berapa ketebalannya. Nah, berapa nanti pada saat di stockpile kita ukur nanti di situ. Apa ya kayaknya. Karena itu jadi seorang main plan bukan hanya plan untuk saat ini juga, tapi harus berpikir lebih ke sustainability. Itulah salah satu good mining practice. Itu sih, Mas. Mas, semoga menjawab ya, Mas ya. Tadi Mas Renaldi ya. Baik Kak, mungkin saya ada pertanyaan tambahan, boleh nggak Kak? Maaf ya Kak. Boleh silakan. Jadi kan tadi mungkin sama Kakak dijelaskan juga mengenai biasanya seorang main plan yang sampai terjun mengurusi semua itu waktu masih kecil lah Kak istilah perusahaannya kan. Hmm. Nah, apakah artinya ketika perusahaannya gede itu seorang main plan itu dia hanya merencanakan, tapi ketika ada hal-hal teknisnya itu tergantung departemen masing-masingnya atau gimana Kak? Makasih Kak. Em, Kalau misalnya yang udah besar gitu ya perusahaannya, ya dia eh, tapi tetap aja sih, tetap dia jadi di dalam satu perencanaan itu yang di long term gitu, dia tetap harus rencana reklamasi itu akan reklamasi berapa. Jadi karena orang enviro, ibaratnya ya dia akan bertanggung jawab terhadap ya misalnya baku mutu air berapa, tapi untuk perencanaannya tetap di kita. Jadi kita ada tuh nanti rencana untuk bukaan lahan per bulan biasanya. Nah, nanti kalau untuk penontonnya kan berarti per tahun kan. Tahun sekian segini bukaannya, ini segini. Nah, yang kalian tutup berapa gitu. Nah, jadi tetap ada pemompaan butuh berapa. Nah, nanti karena gini, misalnya suatu perusahaan itu akan mau beli pompa. Ih, ngapain beli pompa? Dibilang gitu kan mahal ya, pompa dikira murah gitu kan. Nah, tapi kan harus ada justifikasi dari teknikalnya. Oh ya Pak, kenapa gitu? Oh nih, karena run off kita tinggi, jadi kan karena bukaan ada catchment area, masuk semua ke tambang misalnya. Dari run off-nya itu semua ke tambang, run off air. Nah dari run off air itu, berarti kita tahu dong air yang masuk ke tambang kita berapa. Nah dari situ kan kita butuh berapa pompa. Nah dari situlah alasan kenapa sih perusahaan itu harus beli pompa. Sebenarnya alasan-alasan itu. Nah terus yang kedua, kaitan reklamasi itu sendiri, berapa bukaan, berapa yang harus kita tutup, itu kaitannya dengan jamrek, jaminan reklamasi. Nah, jaminan reklamasi itu lagi gue bilang adalah kaitannya dengan uang. Jadi si perusahaan itu akan membayar jaminan reklamasinya, nah ke pemerintah. Nah, nanti pada saat dia sudah melaporkan, ini aku udah ngelakuin apa reklamasi gitu. Nah, dia akan dikembaliin uangnya itu balik gitu. Nah, jadi ya kalau untuk long term dia akan semuanya. Tapi kalau untuk short term kayak pompa secara operasional tetap dilakuin. Dan biasanya kalau untuk yang reklamasi ya mungkin orang lain. Tapi untuk monitoring elevasi air itu pasti. Nanti berkaitan sama tim survei. Nanti ya biasanya sih short term atau ya main plan itu akan sangat dekat sama survei. Karena ibarat survei itulah mata tambang gitu ya. Ibarat dia tahu elevasinya cut berapa, ini kurang cut berapa, kurang lift naik berapa gitu. Gitu sih. Jadi tetap harus ke geotek juga itu pada saat kamu bilang, nih Mas geometri desainnya dari hasil asesmen geotek harus 54 degree ya. Duh, terus kamu bingung, hah? 54 degree berapa ya? Emang kenapa gitu. Nah, di situ kan dia akan kasih tahu, oh
FK-nya segini, FK-nya satu gitu misalnya ya. Untuk supaya kita nggak longsor, Mas harus redesign menggunakan apa slope geometri yang dari hasil asesmen geotek kita. Nah, kayak gitu. Jadi tetap aja sih. Oke Kak, makasih banyak Kak jawabannya. Mungkin maaf juga Kak, saya dari tadi nggak on time karena sebenarnya lagi jadwal Kak di rumah sedang hujan soalnya. Oh gitu Iya, ya nggak apa-apa sih. baik. Nanti ada juga Makasih sih ya Kak. rekamannya. Kalau apa yang persentase tadi nanti pasti aku share kayak videonya aku udah share juga ke masnya itu jadi nanti kalian bisa lihat-lihat juga jadi edukasi buat kalian. Baik Kak, makasih banyak ya Kak. Sama-sama Renaldi. Ini mbak-mbaknya nggak ada yang nanya ini gimana Mbak, jadi masih cewek ditambah. Mbak. Kita Kak, saya boleh Ah, nanya lagi nggak, Kak? boleh boleh nanti yang cewek-cewek ya. Tadi Ya, Indo ini terakhir, udah Kak, ini kasih terakhir. tahu tipsnya. Ya boleh boleh. Nggak apa-apa Geraldi. Ya. Geraldo kamu bebas mau nanya berapa pertanyaan sama aku. Oke, izin ya, Kak. Mungkin studi case lagi sih, Kak, di tempat set saya. Nih, di set saya itu kan deket Oh, dengan. sebelumnya kamu di set mana sih? Oh, sebenarnya ini lagi kontrakan. Cuman saya di PT Antang Gunung Meratus, Kalimantan Selatan. Eh, ya, Ada Pak Doni Nababan. waduh, saya kurang kopi ya. Karena nggak kemana-mana sih. Ya, Cuma, itu tahu lah ya. Kan itu bergaul. Anak mining tuh ya, kamu harus pintar bergaul. Itu siapa nih lokasi areanya? Itu operationnya atau PM-nya yang di sana. Kebetulan aku dulu pernah juga sih satu tempat kerja sama PM atau jadi yang main operation department di sana. Head of department sana. oh, Next. mungkin ini Kak, di soal peledakan lagi ya Kak. Kalau di sini tuh kan dia deket apa ya, deket makam, bisa dibilang cagar budaya lah ya. Nah, Kalau deket makam, makam makam. pitnya itu Oke. deket makam kan kalau sesuai dengan SNI berapa kemarin? SNI, nah SNI 7571 itu kan kalau dia cagar budaya itu termasuk makam ya. Itu pipisamnya itu kan 2 mm per S ya. Nah, di Mm. sini tuh dia solusi di site kami itu jadi setiap lubang ledak lebih dari 40 hole itu dibagi 2 segmen, Kak. Yes. Nah, cuman yang saya masih bingungin sebenarnya bukan banyak hole-nya, tetapi di pola peledakannya. Nah, pola peledakan di sini tuh dia bentuknya eselon. Cuman si kontrolnya itu bentuknya zigzag. Eselon tapi kontrolnya zigzag. Tapi yang saya pelajari lagi balik ke dia ini di pit saya ini nggak ada bidang bebas ya. Yang saya pelajari kan kalau dia nggak ada bidang bebas harusnya pakai box cut ya. Nah dia ini nggak ada bidang bebas, kayak bener-bener di bottom pitnya lah nggak ada bidang bebas. Terus dia pakai eselon. Nah kontrolnya itu zigzag. Nah itu ngaruh nggak sih kak ke getarannya gitu kalau misal pola pergerakan seperti itu? Oke, oke, makasih Geraldo. Nah, jadi eh apa ya, yang pertanyaan pertama tadi itu dibagi dua segmen ya. Nah, jadi gini. Nah, dibagi dua segmen tuh saya setuju sekali karena dia akan membuat jadi gini. Jadi sebenarnya konsep untuk blasting di area yang memperhitungkan ground vibration itu adalah berapa kilo dalam sekali ledak. Itu sebenarnya intinya. Nah, yang mereka takutkan adalah misalnya itu adalah gelombang ya yang tadi aku bilang ya. Jadi gelombang itu dia akan saling menguatkan. Misalnya dalam 20 lubang itu dia hanya menggunakan delay. Nah, jadi dia akan menggunakan delay yang cukup lah gitu ya untuk disimulasi dalam sekali ledak dia. Nah, tapi dia harus membagi dua segmen sumbangnya. Nah, tapi sebenarnya mungkin ini nggak menggunakan elektronik ya. Kayaknya kalau aku bilang ini nonel yang dipakai. Jadi dia lebih sifatnya lebih konvensional lah.
Betul kan? Makanya ya kan dia lebih konvensional karena pada saat kita menggunakan elektronik memang itu lumayan mahal, tapi kita bisa mainkan delaynya di situ. Jadi di delay itu kita bisa atur dulu di software. Nah, lalu kita masukkan dia di alat. Nah, dari situ kita bisa atur di lubang segini yang punya ID segini, kita masukin dia delaynya seberapa dan dia akan beda per lubang itu kita bisa. Jadi kita bisa kayak ibarat nada musik loh, teng 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 gitu. Nah, tapi kalau pada saat dia seperti ini apa? Seperti nonel, nah akhirnya mereka ya cara untuk melakukan improvementnya itu dipotong menjadi dua segmen, ibaratnya dimutilasi lah gitu ya. Jadi kayak dibagi dua, terus langsung sekali meledak, beret, udah didiemin dulu, baru meledak lagi gitu. Karena mereka nggak bisa melakukan modifikasi di delaynya. Nah, terus yang pertanyaan kedua itu sebenarnya nggak apa-apa ya, itu benar bisa untuk meredam apa penguatan gelombang. Nah, terus yang kedua tadi eselon. Nah, jadi gini, eselon itu dia nggak mesti harus kayak di pinggir semua satu garis, satu garis langsung meledaknya ke samping atau dia di depan di sini sampingnya. Eselon itu dia ya eselonnya bisa berubah zigzag, zigzag. Tapi kan dia intinya ke samping, ke kanan, ke kiri. Jadi eselon tuh nggak murni. Jadi eselon emang ada dua. Jadi sifatnya dia lebih terbuka lah gitu ya. Jadi langsung seret langsung jalan ke area ke area wingsnya itu. Jadi nanti dari titik pertama ke wings, titik kedua ke wings, titik ketiga baru ke wingsnya, titik nah itulah konsepnya eselon sebenarnya. Nah makanya kenapa zigzag itu juga dia bilang sebagai eselon itu nggak masalah. Nah dan bentuk dari misalnya kamu tadi bilang ini nggak ada free face, tapi kenapa ya dia nggak pakai? Nah sebenarnya dengan membuat dia metode zigzag, dia akan merekahkan atau membuat bidang bebas baru di bagian tengah. Karena dia yang meledak pertama itu di bagian zigzagnya. Jadi poinnya dulu baru dia akan ke wings. Poin dulu untuk ngebentuk bidang bebas ke tengah. Dan nanti hasilnya dia akan eh, ke tengah semua gitu. Nah, ya dia akan menciptakan bidang bebas di bagian tengah. Itu salah satu salah tiga lah. Karena yang pertama dia bisa box cut atau kalau dia punya bidang bebas ke arah depan, dia bisa melakukan V-cut gitu. Sebenarnya uh, banyak metode tapi yang saya uh, praktekkan selama ini pada saat saya jadi 13 engineer itu dengan pola apapun itu bisa. Mau apapun, itu hanyalah kondisi di lapangan ya. Misalnya di depan ada laut, kita nggak boleh buang ke sana, berarti jangan sekali-sekali vikat gitu kan. Oh iya. Misalnya ada keperluan, saya mau buang materialnya ke samping gitu. Nah, itu lakukan aja dengan eselon atau dia dengan zigzag juga bisa. Kalau nggak punya free face, zigzag itu bisa dilakukan. Dan mostly orang-orang di lapangan sangat suka sekali dengan zigzag gitu. Karena dia merasa itu yang bongkahannya paling berhasil ya. Tapi sebenarnya ya itu biasanya terjadi pada saat dia memakai nonel. Karena dia nggak bisa improvisasi kayak modifikasi delay yang tadi aku bilang. Kalau untuk dia pakai elektronik, mau apapun kamu pakai bisa. Yang penting delaynya itu diatur semakin lambat gitu. Jadi jangan sampai terjadi cut off aja. Jadi cut off itu saking kamu memperlambat delay di lubang terakhir. Nah dia atau mempercepat. Nah dia hasil lubang ledaknya itu dia bisa memutuskan ini batu hasilnya itu memutuskan rangkaian yang di depannya. Nah, itu bisa menyebabkan cut off gitu. Itu aja sih. Tapi bukan dari itu. Yang intinya adalah yang harus diperhatikan berapa kilo bahan peledak dalam sekali ledak. Itu intinya dari ground vibration.
Itu sih. Nanti aku kasih deh kamu. Nanti aku kasihin juga uh, Excelnya atau besok buat ground vibration. Wah, makasih ya Kalau Kak. mau. Besok aku jelasin ya. Siap. Makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Iya, silakan. Alia Rizky Insani. Jangan malu-malu ya Brigita ya. Ini ceweknya cuma dua ya. Oke. Ini ada satu yang live siapa ya? Ya lah, never mind. Lanjut aja Mas. Oke, Eh, Mbaknya mana ya? iya. Terima kasih udah diizinkan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Rizky Insani. Sekarang saya fresh graduate juga dari teknik pertambangan juga. Yang mau saya tanyakan di sini masih sama kayak yang ditanyakan sama Mas sebelumnya tentang vibrate ya, gerakan vibrate. Aku buat bidang bebas nih. Kebetulan dulu tugas akhir saya itu tentang gerakan vibrate. Tapi di situ nggak terlalu kompleks untuk membahas pola ledakan. Yang saya bahas itu tentang jumlah isian bahan peledaknya sama geometri dari peledakan itu sendiri. Yang mau saya tanyakan ke Kak Naomi itu ya tentang apakah dengan merekayasa dari geometri peledakan dan juga hanya dari charging bahan peledaknya itu bisa mempengaruhi dari hasil getaran yang dihasilkan dari peledakan itu atau memang harus bersamaan dengan pola ledak. Jadi misalnya nih cuman jumlah isiannya aja sama kedalaman atau ketinggian lubang ledaknya aja yang dimodifikasi. Tapi untuk pola ledaknya itu masih sama gitu. Apakah itu akan berpengaruh ke hasil Buat getarannya nanti? support Atau ini memang boleh bisa berayap gitu nih. hanya untuk isian aja? Atau memang harus sekalian gitu? Terima kasih. Jadi pakai aja nih. Makasih Alia untuk pertanyaannya. Nah, jadi eh, gini, faktor yang terpenting emang dua tadi itu betul. Tapi ada faktor yang tadi Mbak Alia bilang seperti apa tipe ininya, apa namanya pola peledakannya itu ya. Jadi, nah itu akan mempengaruhi seberapa berhasilnya dia. Jadi gini, jadi inti dari peledakan itu adalah kita harus pintar membuat bidang bebas. Nah, kenapa sih kita perlu bidang bebas itu? Nah, jadi si pada saat kita tidak mempunyai bidang bebas, jadi energi itu nggak akan kegagalan dalam suatu blasting. Nah, pada saat kita tidak punya apa bidang bebas yang bagus, misalnya gini, ada two burden. Nah, two burden itu eh, misalnya di dalam ini ya eh, apa slope di bagian free face itu. Nah, kita terlalu jauh tuh dengan titik terdepan. Jadi itu kayak ada two, two burden. Nah, terus kita membuang itu dengan metode peledakannya eselon. Nah, apakah terjadi peledakannya dengan hasil yang bagus? Enggak. Dia enggak, karena dia enggak mendapat bidang bebas untuk melempar material di row yang di depannya itu dengan baik. Apalagi kita eselon mainnya. Nah, jadi itu juga menentukan. Nah, itulah yang namanya sains dan bagaimana rekayasa. Apalagi kita harus tahu jenis ini harus meledakinya seperti ini. Jenis ini seperti ini harus eselon gitu. Nah, namun untuk yang biasanya mostly yang dipakai memang ini ya center cut atau si namanya ya tadi itu eselon yang zigzag. Nah, karena dia bisa buka untuk bidang bebasnya di tengah gitu. Jadi yang harus diperhatikan juga salah satu tadi yang sempat disinggung oleh Mas Kiraldo itu adalah ini eh, apa bidang bebasnya itu apa kok dia nggak punya bidang bebas tapi dia ngelakuin eselon apa zigzag ya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa membuat karena
pertama itu kamu harus perhatikan ini apa delaynya itu. Jadi misalnya dia meledaknya di mana duluan gitu. Nah, jadi disitulah dia akan membuka pertama kali tuh untuk bidang bebas di setelah terjadi peledakan. Jadi ya pola peledakan itu menentukan bahkan leb- dia memang basically ya. Jadi basic itu adalah semua peledakan harus memastikan dulu pola peledakan seperti apa. Tapi karena ini misalnya dekat critical infrastruktur itu makayasa yang dikecilin per meternya atau dia delaynya dilakukan modifikasi terus apa dalam sekali ledak dia itu harus berapa isiannya kayak gitu. Jadi ya emang awal harus ditentukan dulu mau jenis apa gitu. Ya sebenarnya nanti sih bisa ya, cuman dia pasti akan secara basically itu dia eh, harus dicari dia mau ke arah mana itu. Ada nggak bidang bebasnya itu yang terpenting untuk berhasil atau tidak berhasilnya satu peledakan. Cuman kan sekarang kita kan bicara berhasil atau nggak berhasil atau misalnya berhasil, tapi berhasil dengan kan ada catatannya lagi nih dengan apa ground vibrationnya kecil gitu. Jadi kan sekarang berhasil atau nggak berhasil itu harus yang pertama dulu kan yang kita pikirin. Nah, baru yang kedua dan ketiga ada nih tambahan catatan, oh ground vibrationnya harus kecil. Karena kalau di pit yang jauh dari pemukiman, jauh dari cagar alam, kita mah kayak ibarat ya orang urus gitu kan. Bisa yang kayak tadi kayak videoku itu bisa mungkin kalau misalnya yang kalau aku kasih tahu ya di aman itu dia satu lubang 1 ton bahan peledaknya gitu. Jadi ya Oh, kebayangkan berapa getarannya gitu. Nah, jadi ya anjir. dia hanya memperhatikan Satu ton. berhasil atau enggaknya nih. Hah? Satu Jadi ton ya itu kalau 100 untuk kilo kan? ngelakuin namanya rekayasa Seribu. itu saat ada Anjir. tambahan Satu ton, keperluan. 1 ton. Tuh. Semoga menjawab Mbak Alia. Ya, terima kasih jawabannya. Iya, mungkin banyak yang cewek satu lagi nggak ada mau nanya nih. Gimana ditambang cewek sendiri nggak ya? Atau udah Boleh, terbiasa Bu. ya dengan kehidupan di kampus? Boleh Bu, mau nanya Bu. Ya, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Brigita Bu. Saya mahasiswa semester 4 dari Institut Teknologi Sumatera. Nah, saya ingin pengen tahu aja sih Bu, melihat LinkedIn dan CV Ibu yang sangat mengesankan itu, dan Ibu adalah alumni FGDP Dharma Hendwa. Nah, saya juga tertarik akan program pengembangan karir seperti FGDP ini. Nah, saya penasaran itu bagaimana Ibu mempersiapkan diri untuk seleksi program tersebut, dan apakah ada tips khusus dari Ibu terkait persiapan teknis dan non teknisnya. Dan selanjutnya pertanyaan itu, setelah Ibu berhasil masuk tadi, bagaimana pengalaman Ibu selama menjalankan program ini, dan apakah ada momen atau pelajaran yang sangat berkesan dan membentuk karir Ibu saat ini juga? Gitu, Bu. Ya, makasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya sih dulu aku sebelumnya tuh udah lulus yang untuk FGDP Ditis juga yang ke Australia. Cuman karena pada tahun 2015 itu harga batu bara turun ke $60. Nah, jadi dia di freeze. Dan mungkin aku satu-satunya yang lolos di Jakarta karena waktu itu ada di Jogja juga, ada di Jakarta, Bandung. Nah, aku yang lolos di Jakartanya dan aku udah dapat email your fulfillment tapi harus dipospon dan itu cukup sedih ya karena itu untuk ke Australia dan tapi aku nggak putus semangat Waktu jadi itu aku berapa tuh? tetap aja aku apply untuk di 100 apa 1000? apa Dharma Henwa dan dia cepat prosesnya jadi aku masuk ke situ sebenarnya bagus banget buat fresh graduate gitu ya masuk ke lewat jalur FGDP dan itu sangat beda sekali karirnya yang aku lihat dan manajemen pasti akan melihat itu dan yang kalau
lihat di FGDP itu dia pasti ada program khususnya, dan memang dari awal itu perusahaan sudah punya target gitu. Kita harus ikut pelatihan-pelatihan. Jadi kayak memang banyak Anggaplah banget bisa sertifikat yang 900 kilo gitu. aku dapat saat aku menjadi FGDP. Dan yang perlu aku siapin itu waktu itu tuh adalah TPA sih. Main ke dalam Jadi apa kalau aku sudah. belajar tiap hari juga untuk TPA karena waktu itu aku ngelamar eh, pernah juga sih di interview, aku nggak lolos di interviewnya BI aja. Nah itu ya aku Jam belajar tentang tiga ya. ekonomi kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya pas di FGDP ini aku Berapa jam kalau benar-benar bisa belajar TPA, aku belajar yang kayak apa angka yang panjang tuh apa ya kayak misalnya 5 tambah 6 misalnya kan satu tuh cuma satu doang yang tulis, nah itu aku belajar gitu jadi kayak bisa berapa kelihatannya bisa halaman yang kerjanya itu untuk mengetes kita itu kalau bisa seberapa kuat uh, yang Industrial. misalnya seberapa lama gitu loh untuk Height kerjain berarti matematika itu gitu. badannya Dan panjang-panjang gitu. kita sebagai cewek tuh juga ditambang tuh sedikit ya. Jadi kamu harus uh, confidence dengan dirimu dan kamu ya bisa itu menunjukkan dan menceritakan lah apa kelebihan kamu apa dengan firm ya dengan confidence dengan uh, skill yang tadi aku bilang dan lebih bagus kalau misalnya kamu punya pengalaman organisasi itu akan sangat membantu kamu karena skill itu memang nggak kelihatan secara langsung ya kayak misalnya matematika satu tambah satu tapi pada saat kamu problem solver, kamu di lapangan collaborate dengan orang gitu, dengan berdiskusi dengan orang, kamu nggak mementingkan egomu aja gitu di fresh misalnya di GDP forum itu kayak discuss bareng, nah kamu bisa menjadi lead tanpa harus menurunkan apa mengalahkan atau menginjak ego orang ya kayak gitu. Jadi kamu harus pinter latih itu ya karena itu salah satu yang dites juga waktu Tanya itu kita oke FGD dan bahkan sampai sekarang juga FGD sih gitu. Dan menurut aku apalagi di zaman sekarang ya boleh kayak kak aku itu les apa banyak yang gratis gitu dan kalian harus benar-benar jangan terpaku sama ini sih kayak Instagram dan lain-lain yang menyeret kalian ke arah sana gitu. Kalau emang kalian benar-benar harus kayak gini ya sih. self development itu penting. Terus tadi pertanyaan yang kedua tentang apa ya Brigita? Pengalaman ibu di sana dan juga apakah ada momen atau pelajaran yang sangat berkesan di sana yang mana itu bisa membentuk karir ibu sampai saat ini gitu Bu. Oke, nah jadi sepanjang karir aku, emang aku baru di sini sih yang langsung ketemu sama ekspat ya. Jadi, nah di situ perlakuan mereka emang beda. Jadi satu mereka even misalnya ini kita nggak bisa ini gitu, tapi dia nggak pernah ngerendahin orang gitu. Jadi karena dia nggak pernah melihat hanya dari satu sisi gitu. Jadi oh mungkin dia nggak bisa sini, tapi di lain hal dia bisa sekali gitu. Nah jadi dia nggak menjudge hanya dengan apa yang dia aku lihat tanya gitu. nanti Nah, nih itulah sifat Oh, nggak sih, yang belajar sini. aku sekarang tuh terasa banget adalah di develop secara apa kedewasaan aku juga ya karena di bos-bos aku itu ya mungkin mereka nggak nanyain tuh kayak tugas ini itu gitu ya nggak nanyain kayak ini udah belum gitu dia nggak pernah nanyain itu tapi ya asal kita selesaiin tugas jadi benar-benar kita kerja di sini integrity dan dia nggak mesti harus kayak melototin aku duduk di belakang aku gitu aku lagi ngerjain apa dia nggak pernah kayak gitu jadi ya yang penting oh nanti dia tahu oh ya ini Naomi udah ngerjain ini Naomi udah cover gitu dan dia sangat menjunjung tinggi